Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi ini ngobrol dengan pewaris salah satu silat harimau yang dari Bengkulu. Karena di Bengkulu ini juga banyak pewaris silat harimau. Banyak ya, Pak? Banyak. Boleh kenalan dulu dari Bengkulu Selatan. Ini boleh Pak tanya, apa beda silat harimau ini dengan silat-silat yang lain? Saya dengar kan ada dari Lang Sakti, ada dari Segera, ada Kuntau. Apa beda? Cika. Coba cerita. Jadi untuk silat harimau ini perbedaan cuman dari pola langkah, teknik latihan, dan silat harimau ini rata-rata banyak menggunakan pakuan rendah, kuda-kuda rendah, tangkapan inti dari tangkapan dan kuncian. Untuk senjata yang digunakan juga rata-rata berbeda dari Kuntau, silat harimau, cika. Tapi biasanya kalau dari silat harimau ini memakai yang jelas senjata andalan kerabit, pertama ya kan. Yang kedua ada senjata tikamnya namanya seraut. Kalau untuk kita Bengkulu Selatan, kalau di Padang biasanya rambau dipakai. Kalau kita disebut jembiau, rambau ayam kan. Kalau disebut di Bengkulu Selatan, kalau di Padang namanya silek. Kalau di Bengkulu Selatan namanya siliak. Oh, silat dusun. Siliak harimau kan. Ada jalan, kalau Kuntau tetap Kuntau. Tapi apakah silat harimau ini banyak kuda-kuda rendah, tiara? Ya, main rendah. main kuda-kuda rendah dengan pola langkah, teknik pola langkah bermacam, mulai dari awalan langkah 3, tungku 3. Mungkin cengkraman tangan itu beda. Ya, yang dianggap tangkapan. Untuk pukulan bukan menggunakan tinju, menggunakan. Kalau biasanya pencak silat ini kan. Kalau kita tumbuk ini, Lebih pukul cintung namanya. lebih Ya, sakit gitu ya. sakit, mengurangi cedera. Kalau di sini biasa kan cedera, Betul. tapi kalau ini kedua saat pukulan juga pukul, ini langsung. Langsung cengkram. Tidak perlu main buka, itu perlu jeda kalau pukulan. Kalau ini, Langsung cengkram. ya dia langsung cengkram. Jadi setiap cengkram tuh. Dia tangkapan cengkraman. Di situ perbedaan sedikit kan, ada perbedaan kalau dari teknik pukulan. Tidak perlu tidak buka. Nah, biasanya ini kalau lawan cepat, kalau kita kepal ini pas kita mau buka, kalau kita tarik surut atau balik. Nah, rata-rata kalau dia bersenjata kan, Kalau untuk syarat masuk, misalnya kan ada yang nggak masuk, bagaimana syaratnya? Apa aja syaratnya? Misalnya apa butuh itu? Apa aja syarat untuk ini? Harimau. kalau dari silat harimau ini rata-rata kan ini silat turun temurun keluarga yang diajarkan dari cuma satu garisan keluarga. Tapi untuk ini udah mulai kami kembangkan ke umum, tapi dalam umum ini masih kita pilih-pilih, kita pilah yang orang-orangnya benar-benar bisa dipercaya, keluar udah hubungan baik. Kalau untuk persyaratan, yang pertama syarat untuk belajar kita masih pakai menggunakan metode lama yang belum bisa dipisahkan. Untuk sampai kini belum kami pisahkan. Ada sedikit mungkin Jambar, istilah bukan? kalau jambar biasanya itu untuk menutup akhir perguruan belajar. Namanya jamuan selesai kan jambar. Kalau untuk awal biasanya kita ada bakul berasan gitu orang Bengkulu Selatan kan. Ya, menandakan permohonan, bakul berasan itu pertama. Kedua seragam. Yang paling berat itu ada syarat terakhir itu dari guru, biasanya kami saat mengajar menanyakan syarat terberat kepada murid, keinginan. Niat ini benar-benar ingin sekali belajar sampai selesai. Karena rata-rata 10 belajar itu mungkin 2 yang selamat, yang sampai selesai. Nah, karena dia ujian berat, latihannya berat. Untuk setelah selesai itu maka kita ada proses selanjutnya. Biasanya kalau dalam cika atau Kuntau mungkin ada namanya blabar, ada arena sebutnya untuk tempat latihan. Kalau kita di silat harimau namanya sasaran. Setelah proses pembuatan sasaran tempat latihan, biasanya di pinggiran sungai atau di luar kampung, tidak di tempat keramaian, tempat yang gelap. Proses belajar malam hari. Karena malam hari pertama melatih insting, ketajaman batin tadi kan.
Jadi untuk sementara waktu yang silat harimau itu belum bisa gitu ngajar siang hari, masih pakai pola lama tradisional. Tradisional, Masih malam hari. malam hari. Karena masih ada proses yang dari turun temurun, ibaratnya pamit kita ke si pemegang jurus. Karena dari turun temurun nah, ada aturan tersendiri, tatanan belajar yang belum bisa kita buka untuk di siang hari. Ya. Kalau untuk ini, kalau misalkan murid sudah belajar di silat harimau ini, cara pemutusannya, tesnya seperti apa? Aman. Nah, misalnya ada dipacok atau misalnya ada ditusuk atau gimana, apa memang ada tempat khusus atau gimana pemutusannya? Memang si murid ini misalnya kan ada 10 murid, oh dia untuk lulusnya dia harus masuk melalui tahap itu yang terakhir. Gimana tuh tahap pemutusannya? Kalau di silat harimau ini biasanya kan ada 4 fase. Yang pertama sasaran tadi, tempat latihan, sasaran besar. Ini biasanya tergantung dari jumlah murid. Kalau misalnya jumlah murid 4 orang, biasanya 4x4. Setelah itu beranjak lagi naik tingkat, disebut sasaran kecil. Ini biasanya ukuran semeter kali semeter lah kira-kira kan. Yang cuma muat 2 orang begini. Mempersempit ruang gerak. Biasanya kita pagar. Kalau nggak dari bambu, dari duri pohon salak biasanya untuk pagar sasaran tadi kan, memperkecil. Setelah itu naik lagi fase ke ada namanya sasaran rantai sekilan. Kita dipasung menggunakan rantai sekilan. Kaki. Setelah selesai tamat ini permainan pakai belati. Jadi kita nggak bisa bergerak, cuma main tangan aja. Di sinilah melatih klip, gulingan, loncatan, main bawah. Boleh sebentar misalnya anggap ini berdiri sebentar. Ya dulu ini kan. Misalnya berdiri sebentar. Ini kan. Misalnya di rantai. Ini misalnya saya dorong di rantai. Bagaimana? Itu nggak bergerak? Nggak bergerak karena kan berantai. Oh. Ya. Itu kalau dari belakang ya. Kalau dari depan mudah. Sini bisa semua kan? Sini tetap tidak bisa bergerak. Iya. Untuk proses naik sampai ke tahap sasaran rantai sekilan tadi, kita udah pasti, udah pakam, udah dijamin matang menggunakan senjata pedang, parang, serawut ini untuk sila harimau, mata terbalik. Oh, mata terbalik. Ya. Ini cara megangnya? Begini kan. Ini kalau tangkapan dia di sini. Kalau belati kebanyakan di sini. Oh iya. Ya. Saya di sini. Oh, main kayak gitu. Dibalik. Buka tangkapan ya kan nggak tahu. Oh, jadi nggak bisa ditangkap. Nah, Buka kalau ditangkap. ya. Kalau untuk keramik ke depan dia kan. Kalau ini sini. Setelah selesai sasaran rantai sekilan tadi, kita ada tahap lagi namanya sasaran tunggang. Apa itu? Biasanya di air yang keras kencang. Air. Ya, sungai kencang. Air. Jadi untuk melatih kekuatan kuda-kuda bawah. Melatih kuncian, buka kunci karena kita main kunci, direndam. Kalau nggak bisa buka, tenggelam kan otomatis harus dibuka. Jadi di air yang deras. Kencang, posisi air kencang, air deras. Kalau di sini sebut itu tunggang. main berdua. Ya berdua, main dua kan. Teknik buka. Jadi siapa yang kuda-kudanya belum kuat itu belum mantap kunci, maka dia tenggelam. Kita kunci main bawah, tenggelamkan. Dia kan mau tidak mau harus keluar, buka dulu kuncian. Setelah itu selesai dari situ baru selesai. Namanya kita anggap beberapa sasaran selesai, baru di balik ini ada lagi namanya sasaran dalam. Kira-kira sasaran dalam. Kalau sasaran luar belajar langkah, sasaran dalam belajar batin. Oh iya. Boleh cerita sedikit misalnya kalau kebatinan itu misalnya kesaktian apa aja, misalnya saya dengar mungkin ada yang ilmu kebal atau misalnya ada segaris tanah apa, misalnya kalau silat harimau apa aja namanya itu? Kalau di rata-rata kalau murid tidak seluruh diberikan kesempatan untuk mempelajari di dalam. Misalnya 10 yang belajar, mungkin cuma 1 yang kita ambil, yang terpilih untuk menjadi masuk di sasaran dalam tadi, bilik dalam tadi kan. Ya, karena dia yang bakal mewariskan nanti untuk menjadi guru. Jadi misalnya murid ada 10 ya. Jadi yang itu ada tidak semua. Tidak semua, ada yang dipilih terpilih. Yang bisa menilai itu cuma guru.
dari karakter dia belajar, dari teknik dia belajar, dari karakternya juga ya. dari sifatnya sehari-hari. Di sini kita baru pilih satu biasanya kan, yang terpilih. Jadi tidak semua tuh kalau yang Tidak semua. Selesai bilik dalam, biasanya kita ada cara mandian. Selesai baru tamat mengadakan jambar tadi kan, jambar. Syukuran kecil-kecilan. Selama biasanya dari, kalau kita misalnya project belajar murid yang ke 12 periode ini kan, jadi yang pertama sampai ke 12 nya kita undang semua, biar dia tahu oh ini ada adik yang baru selesai. Jadi dari pengalaman selama ini mengajar, misalnya kan ada yang datang itu 10 murid Ya. dari awal belajar, apa itu selesai semua apa tidak? Tidak, biasanya itu kita udah berapa kali, 12 atau 13 kali mengajar, yang belajar 6, yang selesai 2, yang belajar 15 nggak ada yang selesai, yang belajar 4 selesai 2. Makanya dari awal syarat pertama diajar keinginan sang murid tadi, memang benar-benar ingin belajar serius. Nah, di sini kan Karena belajar kerumitan teknik berat belajar tadi rumit, di sini rata-rata murid tidak sampai ke tahap akhir. Jadi ini ada 3 senjata ini, Ya. sebenarnya teknik-tekniknya beda semua ya? Beda. Megangnya. Kalau ini biasa parang biasa kan, untuk sehari-hari pekerja biasa sehari-hari. Kalau boleh ini lihat cara memainkan ini walaupun sambil duduk. Ini kerambit ya kan. Untuk kerambit sila harimau ini kerambit mata satu, cuman tajam bagian dalam kan. Oh. Ya karena bisa mengandalkan teknik bukaan. Oh, karena ada kerambit yang Dua. Kalau dua, kerambit bulan sabit atau ya apa? bulan sabit kan. Itu biasanya kerambit jantan. Kalau kerambit jantan biasanya main dua. Saat ada tangkap atau bukaan kita pakai yang satu lini. Kalau ini boleh secara lambat. Ini kan. Ini cukup dari sini aja. Misalnya oh, Sini aja. oke. Saya Leher. Ini tanggal sini. Oh, Sudah bisa masuk sini atau ke sini. oke. Nama ini kan sudah banyak murid-murid yang tersebar. Apa sudah ada istilahnya kalau di sekolah itu di manajemen siapa-siapa ini dikumpulkan selama ini? Apa memang belum ada? Cuma diingat di kepala aja? Belum, cuma ingat di kepala. Karena hubungan baik tadi kan, Hubungan baik. tetap langsung. Terima kasih. Jadi kita saat ada yang tamat, yang selesai dalam belajar ini, makanya yang setelah, yang sebelum-sebelumnya yang sudah selesai kita undang biar seluruh tahu oh ini kakak, ini kak kira-kira kan. Oh iya. Oh ini saudara juga, ini saudara juga, ini saudara juga. Cuman sebatas itu, belum ada namanya sistem organisasi atau apa, belum ada. Jadi apakah kedepannya mungkin ada rencana misalnya diperbaiki misalnya di data murid-muridnya? Mungkin kita kan dari tadi kata guru kan sudah membuka secara umum selama ini karena cuma keluarga saja. Sekarang udah membuka secara umum. Apa mungkin kedepannya ada rencana seperti itu? Kalau rencana pasti ada, supaya di Bengkulu Selatan ini, mana khususnya orang Sarawak tahu bahwa di Bengkulu Selatan ini sendiri ada silat asli daerah yang cukup mumpuni kan, cukup tangguh. Iya. Untuk memulai membuka pelajarannya ke umum, di sini kita rekor masalah, ada satu permasalahan. Apa? Aturan lama yang tadi, Oh iya. ya persyaratan dari guru ke guru ini. Kalau mungkin ada pesan-pesan misalnya dari sebenarnya kalau kita saja masyarakat atau cuma dari para pesilat yang menginginkan ini bisa berdiri, rasanya sulit. Maksud saya mungkin ada nggak harapan dari para pesilat ini, mungkin dari pemerintah, bupati, dari gubernur, kira-kira minta dukungan bahwa karena ini pertama perizinan kita membutuhkan pihak pemerintah. Bahwa mungkin ada ini ada pesan atau untuk pemerintah apa tadi bagaimana? Apa minta tolong kalau misalnya kami nanti mau mendirikan perguruan ini, tolong dibantu karena ini salah satu program pelestarian budaya, karena lama-lama kan bakal kalah sama perguruan yang dari luar gitu. Nah, mungkin ada. Kalau untuk ke depan kita belum bisa berani mengharapkan ke pemerintahan atau ke pihak berwajib. Biasanya surat izin wajib kan kita urus ke kepolisian kan. Tapi untuk ke pemerintah belum, karena ini masih dalam mengajar ini, walaupun sudah dibuka untuk umum masih diam-diam. Pertama, kita di sini Bengkulu Selatan ini
selagi orang itu belum bisa maka dia akan mencela. Betul. Pertama itu kan, kedua banyak orang tua yang begini tidak mengarahkan lagi anak-anak untuk belajar. Untuk apa? Dunia Betul. sudah maju. Betul. Di sini kan kalau kita buka untuk umum, di sini banyak berat. Betul. Pasti berat kejadian Dari- kalau kita hadapi. Mungkin dulu dari obrolan saya dengan masyarakat, karena saya sering berpetualang banyak juga. Iya. Untuk apa katanya? Iya, betul, Nah, pasti. Untuk apa? Hmm. Mau sok-sok jagoan, padahal saya sudah menjelaskan bahwa ini kan seni bela diri. Iya, seni Kita bela bukan pembunuh, bukan petarung, Iya, bukan betul. orang yang hobi berkelahi, Betul. tapi kita pencinta seni Iya. yang namanya seni bela diri. Hmm. Kita belum pernah berkelahi, bertarung, kita bukan petarung, tapi Iya. pencinta seni. Hmm. Di situ sulitnya kita kan. Ya, Makanya di daerah kita ini untuk para guru itu rata-rata dia tertutup. betul, Yang kedua diajarkan cuma garis keturunan. betul, Karena apa? Karena proses sejarah yang kita alami khusus untuk Bengkulu Selatan, mana khususnya udah berapa kali zaman penjajahan, musuh terberat saudara sendiri, satu perguruan sendiri. Betul. Menjadi antek company. Betul. Yang kedua zaman komunis PKI, musuh terberat saudara sendiri, saudara seperguruan Betul. sendiri. Disinilah makanya orang-orang tua kita masa rata-rata tertutup, menutup bahwa dia bisa, dia mampu, dan tidak mau mengajarkan ke lain selain dari keluarganya sendiri. Pesan kita juga di sini lebih pesan, hati-hati, jangan sembarang berikan, ajarkan. Itulah pemirsa perbincangan saya bahwa apa tujuan saya bersilaturahmi ke pesilat-pesilat ini untuk menjelaskan kepada para pesilat ini bahwa ayo kita modernkan sedikit biar seni bela diri daerah kita ini bisa lebih lestari ya. Lebih lestari ya. Mungkin kalau nanti bisa kita misalnya Bisa ya. kita Main sedikit, belajar sedikit, belajar ya. 1, 2, 3 Bisa.